Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video kali ini kita akan belajar array statis dan dinamis, kemudian cara memasukkan data ke dalam array, kemudian melakukan loop dasar. Oke, langsung aja kita buka Remix Ethereum IDE. Oke, di sini saya sudah sediakan untuk materi dan latihannya, bisa download di deskripsi. Oke, saya sudah buatkan kontrak array introduction. Sebelumnya, saya akan bahas dulu mengenai array itu apa. Jadi, array itu sesimpel sebuah variabel yang bisa untuk mengisi beberapa value. Kalau sebelumnya kita pernah membuat variabel, itu kan value-nya cuma satu ya. Nah, dengan array kita bisa menampung sekaligus beberapa value. Kalau di Solidity, kita hanya bisa memasukkan value dengan tipe data yang sama. Mungkin kalau di JavaScript bisa dicampur ya. Nah, kalau di Solidity hanya bisa dengan tipe data yang sama. Oke, di sini saya sudah buatkan contoh-contohnya. Yang pertama, array basic ya, basic array. Jadi ada yang namanya dynamic array, fixed array, dan cara inisialisasinya langsung bagaimana. Oke, yang pertama untuk dynamic array itu apa? Nah, untuk dynamic array itu ukuran array itu bisa berubah-ubah, bisa bertambah atau berkurang. Nah, cara untuk penulisannya sebenarnya untuk array itu simple ya, cuman kita tambahin aja kurung kotak seperti ini. Nah, kalau sebelumnya kan kita membuat variabel integer kan seperti ini ya. Nah, supaya bisa variabelnya menampung lebih dari satu value, kita bisa tambahkan array jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini artinya dynamic array. Array-nya bisa bertambah atau berkurang nilainya. Belum ditentukan berapa jumlah array-nya itu ada berapa. Kemudian fixed size array. Nah, ini ukurannya tetap. Jadi misalnya kalau kita sudah tentukan di sini misalnya array-nya adalah 5. Nah, artinya ketika value yang ada di dalam variabel ini sudah 5, maka nggak bisa ditambah lagi. Kemudian berikutnya ada inisialisasi langsung. Nah, inisiasi langsung ini bisa dengan cara langsung aja isi nilainya. Jadi untuk mengisi nilai array, nah, kita berikan kurung kotak di sini, kemudian dipisah dengan koma. Artinya di sini init array dia memiliki 3 nilai yaitu 1, 2, dan 3. Nah, ini kita bisa langsung inisialisasi ya. Ya, jadi seperti itu untuk array basicnya, ada dynamic array, ada fixed array, dan kita bisa inisialisasi langsung isi array-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya, operasi array. Nah, kita di sini akan coba latihan ya, untuk membuat function mengisi sebuah nilai ke dalam variabel array yang sudah kita buat di atas. Oke, kita langsung buat namanya function push di sini, kemudian parameternya uint 256 seperti biasa, kemudian nama parameternya itu i, kemudian kita buat function ini jadi public. Oke, kita tidak perlu menambahkan keyword yang lain ya. Oke, kemudian di sini langsung aja untuk mengisinya bagaimana? Untuk mengisinya kita bisa menggunakan push. Nah, variabelnya tadi kan dynamic array. Dot push. Nah, kita bisa masukkan nilainya dari parameter yang kita tulis di sini ya, i berarti. Oke, berarti fungsi ini nanti ketika dipanggil, dia akan memberikan satu input parameter, kemudian akan dimasukkan ke dalam array. Nah, seperti itu ya, caranya ini sangat sederhana. Kemudian di sini ada fungsi
untuk membaca data dari indeks tertentu. Kalau ini kan kita mau mengisi nilai ke dalam array. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai dari array tersebut berdasarkan indeks tertentu. Nah, bagi kalian yang masih bingung indeks apa, indeks itu ya semacam alamat dari array. Dan indeks array itu dimulai dari 0, bukan 1. Jadi singkatnya seperti itu ya. Kita akan coba sambil praktekkan saja. Oke, di sini eh, kita akan return dynamic array pada indeks berdasarkan parameter yang ada di sini. Oke, return langsung aja dynamic array index. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin mendapatkan value dari indeks pada variabel array, kita bisa tuliskan kurung kotak seperti ini, kemudian di sini alamatnya berapa gitu. Ingat ya, alamat atau indeks array itu dimulai dari 0. Nah, perlu hati-hati juga, misalnya kita memasukkan indeksnya ini lebih dari panjang dari array yang ada di sini. Misalnya di sini isinya cuma ada 3 value ya. Terus kita memasukkan indeksnya ini 5, kan nggak ketemu, cuman ada istilahnya 3 rumah, tapi kita mencari alamat nomor 5. Nggak ada, itu akan error ya. Atau kalau di Solidity nanti akan melakukan revert karena indeksnya tidak ditemukan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengupdate data dengan indeks. Nah, kalau yang pertama itu kan kita memasukkan data baru ya ke dalam array-nya. Nah, kalau yang get ini kita mengambil nilai dari indeks tertentu. Nah, kalau update, ya kita mengupdate berdasarkan indeks tertentu. Ya, ini sebenarnya juga gampang ya. Kita tinggal panggil dynamic array, kemudian kita uh, tuliskan array keberapa. Nah, array-nya berdasarkan dari parameter di fungsi ini. Oke, seperti ini. Kemudian ya udah kita set aja nilainya langsung sama dengan underscore val. Nah, val ini berdasarkan dari parameter yang ada di atas ya. Tergantung kita nanti manggilnya berapa. Oke, nah ini cara untuk mengupdate nilai di array. Jadi sebenarnya juga sesimpel ini. Kemudian kita bisa menghapus nilai dari array-nya itu. Yang pertama ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita menggunakan pop. Pop itu artinya kita menghapus elemen yang terakhir. Kalau push ini kan dia akan selalu menambahkan nilai baru, nilai baru. Nah, untuk menghapus nilai yang paling terakhir dari array, maka kita gunakan pop di sini. Kita buat function di sini namanya pop. Kemudian di sini kita tidak perlu buat parameter ya, karena pop itu kan langsung menghapus ke elemen terakhir. Jadi kita tidak perlu indeks. Oke, terus buat public. Oke, kemudian kita langsung aja panggil dengan cara seperti ini, titik pop. Oke, sudah ya, sesimpel itu. Jadi nanti di elemen yang terakhir, array-nya itu akan hilang, kehapus. Kemudian, yang berikutnya itu ada delete. Nah, nanti akan saya jelaskan bedanya apa. Nah, kita di sini akan menghapus nilai dynamic array pada alamat tertentu. Kalau tadi itu kan menghapus yang terakhir ya, elemen yang terakhir. Nah, kalau yang fungsi ini kita bisa menghapus elemen array itu di indeks tertentu. Caranya gunakan keyword delete. Nah, kemudian langsung kita masukkan
dynamic array dan indeks keberapa yang mau kita hapus. Nah, ini dari parameternya ya. Nah, hapus nilai dynamic array pada indeks menggunakan delete, itu sebenarnya kita tidak menghapus keberadaan dari nilai array tersebut ya. Misalnya ada 3 array. Nah, ketika kita menggunakan delete, itu nggak jadi 2, tetapi tetap 3, cuman nilainya itu dia jadi default value. Atau misalnya kalau uin berarti dia jadi 0. Nah, itu ya delete, dia tidak benar-benar menghapus elemennya, tapi value-nya aja. Oke, kita lanjut. Untuk fungsi berikutnya, di sini ada getLength. Itu untuk mengembalikan atau menghasilkan panjang dari sebuah array. Nah, ini caranya juga gampang ya. Kita tinggal panggil variabelnya, terus titik length. Seperti ini, tidak perlu buka kurung tutup. Langsung seperti ini. Nanti dia akan memunculkan panjang dari array itu berapa. Beda ya, value dengan panjang. Kalau value kan per isi detailnya. Nah, kalau panjang berarti panjangnya berapa. Misalnya panjangnya 3, panjangnya 5, tapi value-nya kan isinya beda-beda. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian looping array. Nah, sebenarnya ini sama dengan pemrograman yang lain ya. Untuk looping itu menggunakan for, dan untuk penulisan strukturnya pun sama ya. For, kemudian di sini tipe data dan variabel ini untuk inisialisasi pertama, yaitu i sama dengan 0, berarti perulangan ini akan dimulai dengan variabel i sama dengan 0. Kemudian di sini kondisinya ketika i kurang dari panjang array dynamic array, nah nanti maka akan mengeksekusi kode program yang ada di dalam looping ini. Kemudian berikutnya akan memanggil i++, artinya di looping berikutnya i-nya akan ditambahkan 1. Kemudian dia akan melakukan pengecekan ini lagi, kemudian mengeksekusi ini lagi, dan seterusnya. Nah, mungkin di sini saya tidak akan jelaskan secara detail mengenai looping ya. Cuman di Solidity itu sebenarnya sama, caranya juga sama. Nah, untuk fungsi ini secara singkatnya adalah untuk menambahkan isi dari variabel dynamic array. Nah, dia akan dijumlahkan semua dan hasilnya berapa. Seperti itu fungsi ini. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, nah kita bisa menggunakan perulangan for untuk mengetahui bahwa nilai keseluruhan dari ini dynamic array ini berapa. Misalnya ada 3 value yang ada di dalam dynamic array, misalnya 2, 5, 7 gitu. Nah, kita bisa buat function di sini untuk menjumlahkan keseluruhan dari dynamic array. Nah, caranya seperti ini. Kemudian return sum. Nah, hasil penjumlahan dari keseluruhan. Jadi seperti itu ya, sebenarnya sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah kita perlu hati-hati dalam menggunakan loop, karena jika kita melakukan loop array yang datanya itu terlalu banyak, itu akan menghabiskan gas limit. Nah, nanti akan error. Dan nanti juga untuk biaya gas fee ketika mengeksekusi kode program yang ada perulangan yang besar, nah itu nanti akan sangat boros dan tidak efisien. Makanya sangat disarankan untuk sebisa mungkin hindari perulangan. Tetapi kalau memang fungsinya itu memang nggak bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan dengan for, ya mau nggak mau kita harus menggunakan for, tapi seminimal mungkin dan hindari untuk
melakukan update storage menggunakan for ya. Nah, ini kita perlu perhatikan untuk estimasi gas fee yang akan dikeluarkan. Oke, kemudian yang terakhir di sini return array, mengembalikan seluruh array. Nah, ini juga sebenarnya juga perlu diperhatikan ya ketika kita punya array dan datanya itu sangat besar. Nah, hati-hati ya di sini mengembalikan seluruh array itu hati-hati gas fee, gas cost-nya itu jika array-nya besar. Nah, kita bisa melakukan seperti ini, return, kemudian dynamic array. Nah, sesimpel itu nanti kita akan bisa melihat isi dari array-nya itu apa. Nah, kemudian mungkin yang menjadi catatan di sini itu sebisa mungkin hindari ini ya penggunaan array dengan data yang sangat besar karena ini berbeda dengan pemrograman Web2 pada umumnya ya. Karena storage penggunaan gas fee itu sangat-sangat diperhatikan dalam Solidity, dalam pembuatan smart contract. Oke, langsung aja kita compile dulu ini. Oke, berhasil ya. Kemudian coba kita deploy. Oke. Oke, kemudian kita coba cek ya di sini ada banyak sekali function. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dari yang ini ya, dynamic array. Kita coba uh, lihat di sini dynamic array. Oke, nah di sini ada parameter. Nah, meskipun kita tidak membuat function public dynamic array, tetapi di sini akan secara otomatis Solidity dia akan membuatkan function dynamic array dan di sini ada inputannya. Kita coba dulu masukkan misalnya 1 seperti ini. Oke, kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini revert ya karena error. Ya, di sini dynamic array karena masih kosong dan cara pemanggilannya pun juga ya seharusnya udah benar ya. Cuman di sini kan dia metodenya kan get ya. Ketika ada variabel public, itu Solidity akan langsung otomatis dia memberikan function get tanpa kita buat. Tapi kan di sini kita juga buat ya, get. Nah, ketika kita masukkan ini berarti kita sebenarnya itu memanggil indeks keberapa gitu. Nah, mungkin kita akan coba dengan get all dulu ya untuk melihat isinya apa dynamic array itu. Klik, nah isinya masih kosong ya. Oke, kemudian kita akan coba melakukan push data, masukkan data. Oke, kita buat di sini nilai pertamanya 2. Oke, terus 5 push misalnya 12. Oke, sekarang kita coba get length lagi. Sorry, get all ya. Get all. Oke, nah kelihatan ya di sini nilainya 2, 5, 12. Kalau kita get length itu harusnya berapa? Panjang ya. Panjangnya berapa? Ya, hasilnya adalah 3. Kemudian kalau misalnya kita panggil sum array, itu berarti kita akan menjumlahkan nilai dari variabel dynamic array tersebut. Nah, coba ya kita tambahkan semuanya. Oke, 19. Benar nggak? 2 tambah 5 tambah 12, 19. Oke, benar ya. Nah, tadi kan untuk dynamic array sudah ada isinya kan? Nah, kita akan coba di sini gunakan dynamic array itu 1.
kita panggil, nah hasilnya adalah 5. Ingat ya, array itu dimulai dari indeks 0. Nah, kita coba isi 0, maka yang muncul adalah 2. Oke, benar ya, indeks pertama adalah 2. Oke, jadi seperti itu. Kita akan coba lagi di sini lakukan pop. Nah, pop itu apa tadi? Menghapus elemen yang terakhir. Kita coba klik pop, kemudian kita klik lagi get all. Nah, hasilnya sekarang 2 dan 5. Elemen yang terakhir itu benar-benar hilang komponennya dari array. Bukan dia menjadi 0, tetapi dia benar-benar hilang dan array-nya itu dia jadi panjangnya 2. Nah, itu pop. Ya. Terus saya akan coba masukkan lagi ya, push lagi. Kalau kita remove ya, coba ya, panggil remove, get all. Nah, panjangnya itu akan tetap 3. Tetapi nilai yang dihapus itu jadi 0 atau nilai default ya. Oke, kemudian kita akan coba di sini update. Nah, di sini kan membutuhkan 2 inputan parameter ya. Yang pertama adalah indeksnya, kita coba indeksnya 2. Misalnya kita ganti 20. Oke, update. Kita coba cek lagi isinya. Oke, isinya 2020. Oke, kita sudah berhasil ya mengupdate-nya. Kalau misalnya kita update 5 gini ya, update, apa yang terjadi? Error ya. Ya karena alamat 5 itu nggak ada di array-nya, maka dia error. Seperti itu. Itu juga berlaku kepada remove ya. Misalnya kita remove indeks kelima, ya nggak bisa. Indeks kelima aja kan nggak ada gitu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk fungsi yang lain di sini, mungkin kita juga coba cek. Ingat ya tadi di awal kita membuat variabel fixed array. Nah, kita coba akses fixed array itu langsung di sini dia diberikan panjangnya 5. Coba kalau kita masukkan di sini 2. Nah, nilainya 0. Karena dia belum diinisialisasi dan tidak ditambahkan ke dalam fungsi ini. Nah, oleh sebab itu nilai dari variabel array fixed array ini itu 0 semua, tapi panjangnya 5. Nah, kalau init array kita coba ya di sini, init array misalnya 2, maka nah nilainya 3. Nah, meskipun di fungsinya kita tidak melakukan penambahan value dari array-nya ini, tapi dia ada. Nah, itu karena kita melakukan inisialisasi langsung di awal ini. Nah, kita bisa coba-coba lagi mainin ini ya, pemanggilan function dari smart contract ini. Nah, intinya adalah array itu kita bisa menampung beberapa nilai langsung ke dalam satu variabel. Kemudian ada beberapa cara untuk menambahkan, mengedit, menghapus, menghilangkan komponen dari value array itu dengan cara fungsi-fungsi seperti ini. Oke, mungkin itu aja ya untuk seputar array. Saya tidak akan bahas secara lebih dalam mekanisme array, tapi kita udah dapat gambaran tentang penggunaan array di Solidity Smart Contract. Oke, seperti itu ya. Thank you. See you next video.